dan saya berjalan ke tempat di mana saya menunggu bis yang menuju ke arah pulang. Keadaan bus pada malam itu memang sangat ramai. Tapi untungnya saya mendapatkan satu tempat duduk kosong. Namun, di sebelah saya ada seorang pria yang berdiri. Tiba-tiba, tangan pria itu mulai memegang pundak saya. Awalnya saya mengira itu karena bis yang berdesak-desakan. Namun lama-kelamaan, tangan pria itu mulai menyentuh rambut dan leher saya. Saya bingung harus melakukan apa. Sedangkan pria itu makin berani dan mulai memegang tangan saya. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk berdiri dan meminta supir untuk menurunkan saya di tempat itu. Saya tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Apa yang harus saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini, kembali kita di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di sini semua segar di pagi hari ini. Tidurnya cukup ya Bu ya? Oh nggak tidur malah ya? Deg-degan takut ditinggal bis ya Bu ya? Udah makan tapi? Sikat gigi juga cukup ya? Alhamdulillah ya. Pemirsa, kita akan membahas tema seperti ya tayangan yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama, yaitu tentang pelecehan seksual. Kita akan dengarkan penjelasan Mama atau tausiah Mama tentang tema ini. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Tadi tayangan tadi ini banyak yang mengalaminya, cuma banyak yang takut atau malu cerita. Palingan cerita sama teman-teman aja, sama ngelapor juga enggak. Nah sebenarnya Mah, dalam Islam itu pelecehan seksual itu dilihat seperti apa Mah? Silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu pelecehan seksual. Yang disebut dengan pelecehan seksual yaitu segala macam sikap perilaku seseorang yang berkonotasi seks dilakukan oleh sebelah pihak sehingga pihak yang lain yang menjadi sasaran daripada orang yang pelecehan seksual tadi itu berdampak perasaan yang sangat negatif, marah, malu, terhina, benci dengan orang yang melakukannya, benci kepada pelakunya, ingin membalas dendam dan sebagainya. Yang disebut dengan pelecehan seksual itu rentangnya sangat banyak. Mungkin dengan kata-kata yang porno, mungkin dengan kerlingan mata yang genit. Beda kan Del ya? Beda sama cacingan. Kalau Abel ngedipin emak-emak beda, coba ngedip. Coba kalau ngedip yang centil. Ah itu mah kelilipan. Jadi ngedipnya beda. Gerak tubuhnya beda. Seperti yang tadi dialami oleh perempuan yang naik bis tadi. Itu dengan rabaan, dengan siulan, dengan gerak tubuh. Itu banyak cara yang dilakukan dengan pelecehan seksual. Yang kita juga lihat, yang disebut pelecehan seksual itu terjadi dimanapun berada. Kemarin sore saya nonton TV, itu di Jakarta deh. Iya, banyak. Di mana anak cewek itu diuak-uak, dipegangin, dimek-mek. Marah lah dia. Kalau mama melawat, gue tonjok. Iya. Di kantor, di restoran, di bis, di metro mini, dimanapun banyak. Di angkot. Di angkot ya. Masya Allah. Kereta juga Mah ya. Di kereta dan sebagainya. Dimanapun tempat biasanya selalu ada orang yang melakukan pelecehan seksual. Kebanyakan pelecehan seksual ini yang jadi korbannya perempuan. Dan ini tidak memandang pangkat, jabatan, ekonomi, siapapun dia. Biasanya karena pelakunya memang sudah tidak punya rasa malu, tidak punya iman,
Dia nggak lihat status sosial, nggak lihat kaya miskin, nggak lihat orang kota, orang kampung. Mereka nafsu melihat orang itu langsung. Banyak sekali orang yang curhat datang ke saya. Mereka mengalami perilaku pelecehan seksual seperti ini dimanapun mereka berada, dan pasti secara kejiwaan orang yang jadi korbannya akan sangat benci. Islam agama yang sempurna, yang melindungi umatnya juga kepada perempuan. Bagaimana menjaga para perempuan biar tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki yang nakal? Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya, menahan kemaluannya. Jangan mengulurkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari luar. Apa yang terjadi saat ini? Karena umat Islam banyak yang tidak ngerti Quran, termasuk ayat yang saya sampaikan, maka mereka sengaja menonjolkan auratnya. Pating copot. Perhiasan sengaja ditonjolkan sehingga kaum laki-laki tergiur melihat mereka. Timbul keinginan naluri seksualnya. Ini yang salah perempuan. Laki-laki dikasih deng-deng kayak kucing. Kayak kucing. Masa didiemin, lumayan dia pikir. Iya. Makanya Islam menjaga kaum perempuan biar mereka menutup auratnya kecuali muka dengan telapak tangan. Ini untuk menjaga biar kaum perempuan tidak dilecehkan. Anda bisa lihat kebanyakan yang mendapat perlakuan pelecehan seksual itu orang yang emang seronok, baju segini talinya, celana segini, jalan goyang-goyang, masya Allah ditonjolkan, emang nantangin kok. Makanya tutup aurat kita. Saran saya buat kita para perempuan, siapapun Anda, jaga yang pertama. Jaga pakaian, tutup aurat kita kecuali muka dengan telapak tangan. 2, jangan pacaran. Karena yang namanya orang pacaran itu konotasinya ngarahnya ke situ. Lama-lama pelecehan seksual. Kenapa? Udah pacaran, merasa dekat, merasa akan nikah. Setan datang. Yang ketiga, saran saya buat Anda kaum perempuan, jaga. Kalau kita berdua dengan laki-laki, jangan hanya berdua, ada orang yang ketiga. Kalau hanya berdua dengan laki-laki, yang ketiga setan. Ini bisa menjaga agar kita tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki. Iya, begitu. Baik, pemirsa, demikian tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, kita masih membahas tema yaitu pelecehan seksual. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, saya akan absen dulu ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Dari Majelis Taklim Al-Mu'min Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Sabra, iya. 30 orang ya, kerudungannya kayak ini apa ya? Kue lapis. Kue lapis ya. Tapi keren ya. Yang berikutnya Majelis Alim Nurul Huda Bandung. Waalaikumsalam. Nah, ini ada berapa orang dari Bandung? Berangkat dari jam berapa? Jam 11. Belum mandi ya Bu ya? Pantesan agak-agak gimana gitu ya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Nurul Iman. Waalaikumsalam. Nah, ini daerah mana Bu? Oh, dekat. Berangkatnya juga jam 2 ya. Lama juga ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Dan pemirsa, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir yang ingin bertanya. Temanya sekali lagi saya ingatkan adalah pelecehan seksual. Siapa yang mau bertanya Bu? Boleh angkat tangannya? Iya, silakan. Iya, silakan Bu. Boleh berdiri Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina Kusnawan dari Majelis Taklim Al-Taubah, Buah Batu, Bandung. Iya, Bu Rina. Yang akan saya tanyakan kepada Mama,
bagaimana seorang orang tua atau ayah bisa menggauli anaknya, Iya. sedangkan itu anaknya sendiri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena orang tadi tidak punya iman, sama dengan binatang. Makanya bedanya manusia dengan binatang, otaknya di atas. Dia pakai nafsu, jadi kayak binatang. Iya. Tidak punya iman. Begitu Ibu Rina. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Oke, baik, yang berikutnya setelah Ibu Rina, ada yang mau bertanya lagi boleh? Angkat tangannya, Bu. Ya. Sebelah sini. Langsung Langsung berdiri, berdiri. Bu. Silakan. Mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diah dari Majelis Talim Nurul Huda Bandung. Mangga cedia. Mama, saya mau bertanya, Iya. bagaimana caranya menjaga anak agar tidak terbawa pergaulan bebas? Iya. Yang pertama, didik dengan agama yang benar. Yang kedua, lihat lingkungannya bagaimana. Yang ketiga, masukkan ke sekolah yang agamis. Yang keempat, lihat bagaimana tontonan dan bacaan dia harus dikontrol oleh kita orang tua. Iya. Ya, terima kasih Mama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya akan bacakan sekarang pertanyaan yang sudah masuk melalui Facebook di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, saudara saya ini seorang TKI. Dia suka cerita kalau bapak majikannya sering ngerayu dan melakukan pelecehan seksual. Hal itu sering terjadi, Mah. Saudara saya itu nggak bisa berbuat apa-apa karena kalau tidak melayani diancam akan dipotong jarinya. Apa yang harus dilakukan saudara saya, Mah? Pindah dari situ. Pindah kerjanya. Masih banyak tempat lain yang lebih menghormati TKI. Tapi susah karena dokumen-dokumennya kan ditahan, Mah. Kalau TKI itu kan... Lapor ke KBRI. Orang KBRI pasti akan melindungi warganya. Kan banyak kita ketemu kalau kita ke Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, banyak TKI yang dihargai oleh tuan dan nyonyanya sampai dibawa haji dan sebagainya. Iya. Makanya lapor ke KBRI. Iya. Jadi kalau ada orang yang diperlakukan seperti ini bahkan sampai di Jangan tinggal diam. kabur aja mendingan, Mah. Iya. Gitu, ya. Cari aman. Ini kan dia bisa cerita sama saudaranya, berarti dia pasti bisa Masih komunikasi. bisa komunikasi keluar, Iya. lapor ke KBRI, ditolongin pasti, tidak mungkin tinggal diam. Iya, Karena begitu. tugas mereka itu kan. Fatonah, ya, terjawab pertanyaan Anda. Baik, sekarang masih ada kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Boleh sebelah sana, Bu. Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Nurul Iman Kelapa II Depok. Semangat, Iya. Jani. Iya. Saya punya sahabat. Waktu itu dia cerita sama saya. Dia seorang karyawati yang telah dilakukan pelecehan oleh atasannya. Tapi dia tidak berdaya karena dia mengingat kehidupan keluarganya itu mayoritas dia yang nanggung. Untuk keluar dia tidak mampu, untuk melanjutkan dia takut dosa. Apa yang harus dilakukan oleh Keluar teman dari saya? situ. Dunia tidak selebar daun kelor. Allah berikan rezeki. Jangan takut dengan atasan. Rezeki buat atasan dari Allah. Dagang juga di rumah bisa dapat duit kok. Kita diberikan tanggungan oleh Allah. Rezeki kita pasti banyak. Semakin banyak yang dia tanggung, rezeki kita semakin banyak. Jangan takut, Bu Ani. Artinya dia pengecut teman Anda. Iya, makasih Iya. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ini banyak sekali, Ma, seperti ini, Ma, antara ekonomi sama Kebutuhan. Kebutuhan itu selalu lebih diutamakan dibanding sama harga diri ya, Ma. Ya. Akhirnya karena dilecehkan, karena nanti takut nggak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, ya rela aja deh dilecehkan. Gimana caranya Nabi mengatakan, meyakinkan dirinya, Ma? Salasun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukna pinar. Ada 3 macam perkara yang kalau terdapat dalam diri seseorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita dengan yang lain. Itu yang dimaksud yang pertama. Oleh Allah dilarang pelecehan seksual. Kalau kita memang orang yang beriman, yang pertama lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Dunia, ya Allah, dunia mah hanya sesaat. Tapi Allah dunia akhirat. Makanya jangan takut karena kita diberikan rezeki bukan dari atasan, tapi dari Allah. Begitu deh ya. Iya, begitu ya. Beriman yang mantap, aman hidup kita. Oke, baik, masih ada kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Kue lapis. Kue lapis.
Kue Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Nur dari Majelis Taklim Al Mukmin Bojong Soang Bandung. Ya, Bojong Soang, Iya. silakan Wang. Ingin bertanya kepada Mama. Iya, silakan. Di zaman sekarang ini banyak sekali pelecehan itu tidak hanya ke anak remaja dan tua saja, Iya. tapi kepada anak di bawah usia. Iya. Kapankah lembaga pendidikan memberikan khusus pendidikan sex education tersebut? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang Iya. penting di kita ajarkan akhlak. Dulu waktu saya masih anak-anak di sekolah itu ada pelajaran akhlak, pelajaran etika, tata krama, sopan santun. Sekarang pelajaran ini hilang. Makanya saya menghimbau siapa yang berkepentingan dengan pendidikan, yuk ajarkan dari mulai rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, semua dengan skup yang paling besar. Kita selalu melindungi anak turunan kita. Tidak hanya bisa menyalahkan orang lain, tapi dengan rumah tangga kita. Maaf, saya ambil contoh. Iya. Saya melihat anak-anak TK sekolah. Iya. Itu hari Jumat. Anak TK-nya pakai baju muslim, Del. Iya. Pakai baju koko, pakai peci, yang perempuan pakai jilbab. Emaknya baju segini, Iya. sana segini, rambutnya merah, ngerokok, kakinya ngangkat. Ngap, iya. Bagaimana anaknya kamu? Bener. Iya, Siapa iya. yang disalahin? Emaknya duluan dong. Iya. Jangan hanya nyalahkan orang. Makanya Iya. ibda binafsik, begitu Bu pendidikan mah. Semua yang berkompeten di situ punya kewajiban. Jangan menyalahkan orang lain. Begitu Ibu Siti? Oke, ya baik pemirsa, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih ada majelis taklim yang belum diabsen ya Bu ya? Iya ya, siap-siap untuk majelis taklim dari Majelis Taklim Darul Mukminin. Waalaikumsalam. Ada yang begini, Ada yang benar. terlambat. Ada yang terlambat, ada yang nutupin mulut, iya. Dari daerah mana Bu? Depok berapa? Depok 1. Mudah-mudahan pulang dari sini Depok jadi 2 ya Bu ya. Dekat rumah Mama ya? Iya. Yang berikutnya Majelis Taklim At-Taubah Bandung. Waalaikumsalam. Bandungnya di mana Bu? Di Buah Batu. Oh iya, bawa batunya? Buahnya juga nggak dibawa. Ya baik, terima kasih sudah hadir di sini dan tema kita di pagi hari ini adalah pelecehan seksual. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, boleh bertanya di luar tema kali ini ya. Silakan mana? Bu, iya silakan nih dari Depok. Berdiri Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Uminah dari Majelis Taklim Darul Mukminin Depok. Iya. Saya mau bertanya, Mah. Mangga. Orang tua yang sudah tiada tentunya mengharapkan doa dari anak soleh atau soleha. Iya. Sedangkan anak itu belum dihakikah. Katanya kan masih di gade ya, Mah. Iya. Itu doanya Nyampe nggak? katanya diterima apa enggak gitu. Iya. Saya mohon penjelasan dari Mama. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau anak itu berdoanya tulus, ikhlas dari hati yang paling dalam, insya Allah diterima. Kalau anak itu punya kemampuan, silakan mengakekahkan diri sendiri karena emaknya sudah meninggal. Masa dibangunin Iya. dari kuburan. Jadi Iya. akekah diri sendiri ya Bu Aminah. Iya, anaknya udah besar ya Bu Aminah? Udah besar ya, udah bisa beli kambing sendiri ya, Ma? Iya, beli sendiri. Iya. Kalau minta mamanya udah meninggal dikuburin. Ntar Takut kalau bangun lagi. bangun Ma. malah bingung. Ya, Ma ini banyak pertanyaan nih Ma yang seperti ini Ma. Kalau misalnya dia berbuat maksiat, apakah sholatnya diterima? Kalau dia tidak sholat, apakah sedekahnya diterima? Itu sebenarnya ada syarat gak sih Ma? Harus ini baru Ada memang diterima. sesuatu yang berkaitan. Ya. Hadis Nabi mengatakan, kalau orang meninggal dunia, di yaumil kiamat yang pertama dinilai oleh Allah sholatnya. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain tidak dinilai. Jadi ada sangkut pautnya. Iya begitu. Jadi yang paling penting sholat ya Ma. Makanya masuk Islam itu kafah, keseluruhan. Keseluruhan, ya. Sholatnya, puasanya, ibadah yang lain harus semua dikerjakan. Jangan pilih-pilih. Iya begitu. Baik, sekarang masih ada lagi ibu yang belum bertanya nih dari Bandung sebelah sini. Belum ya, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining Yayan dari Iya. Majelis Taklim At-Taubah Buah Batu Bandung. Iya. Mangga. Mama, saya mau bertanya di luar tema boleh ya, Ma? Iya, boleh, Bu. Gini mah, saya sering baca Yasin ya, Mah, tapi yang tulisannya itu Latinnya. boleh nggak? Ya, yang bukan yang itunya. Tidak ada pahalanya karena baca Al-Quran itu harus yang Arabnya. Kalau dalam rangka belajar tapi terus belajar Ya. itu boleh. Tapi pahalanya yang paling baik baca yang Arabnya. Apakah Anda tidak bisa baca tulisan Arab? Bukan, Mah, kalau lagi ada kumpulan baca Yasin bareng-bareng gitu, Cepat Mah. gitu ya. Terus kan saya masih Terbata-bata. suka ketinggalan jauh gitu. Kan Ah. malu, Mah. Jadi Ah. saya suka ngejarnya bacanya yang tulisannya aja, Mah, gitu. Ya, tapi pahalanya 2. Kalau Anda baca yang Arab, pahalanya 2. Pahala membaca yang terbata-bata, kemudian pahala belajar. Makanya kalau kita sadar belum lancar, terus belajar jangan Ya, berhenti-berhenti. Karena pahala membaca yang Latin tidak sama nilainya dengan yang Arab. Begitu. Iya. Bu. Terima kasih, Mah. Kembali ke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi ibu ini suka ketinggalan jauh, mah malu katanya. Kalau lagi bareng-bareng, bacanya yang itu terbata-bata, yang lain udah sampai mana, ini masih bismillah aja gitu. Ya. Ya. Kalau dalam rangka bareng-bareng silahkan, tapi di luar itu giat belajar lama-lama kesusul. Kenapa tidak? Karena saya banyak lihat. Yang pertama dia belajar ngaji, itu yang satu udah lumayan. Yang lain itu 0 sama sekali. Karena yang 0 ini tahu diri dia nggak bisa belajar dengan tekun. Akhirnya yang tadinya merasa sudah rada bisa, ketinggalan. Makanya kembali kepada kemauan Anda. Anda benar-benar nggak mau belajar. Kalau mau belajar benar-benar 24 jam bisa. Kok sekarang mah ada sistem yang bagus. Iya, begitu ya Bu ya. Oke, baik, sebelum ibu-ibu lagi saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikahati@an.tv dari Firman Sultoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana batasan orang tua itu? Apakah hanya mencakup orang tua kandung atau juga mencakup orang tua angkat? Bagaimana dengan orang tua tiri yang pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan tirinya? Apakah orang tua semacam itu termasuk dalam cakupan hadis tersebut? Orang tua ada 3. Orang tua yang mengandung dan melahirkan. Ya. Orang tua yang membesarkan. Bapak tiri, ibu tiri, bapak angkat, ibu angkat. Mertua kita. Apakah bapak yang melecehkan, yang pernah memperkosa anak tirinya? Bukan itu. Karena dia sama dengan binatang. Yang namanya orang tua adalah melindungi, menyayangi, mengayomi, mengarahkan anak turunan mereka. Itu orang tua yang benar. Karena kewajiban orang tua adalah mengurus anak-anaknya, membesarkan mereka, kemudian mendoakan kepada Allah. Itu yang benar. Iya, mah kalau orang tuanya nggak mengurus mah, membiarkan aja si anaknya tumbuh sendiri. Apakah itu juga termasuk orang tua yang bisa di? Orang tua yang tidak bertanggung jawab, tapi tetap dia dosa Harus kepada Allah, kita tetap wajib mendoakan dia. Iya. Jangan sampai dia dosa kepada Allah, kita ikut dosa gara-gara ngurusin orang tua kita. Oh iya, oke begitu. Baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kita akan kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ibu-ibu masih segar ya Bu ya? Iya, masih ada yang ingin bertanya? Iya, tema kita adalah tentang pelecehan seksual. Anda yang ingin bertanya sesuai tema boleh, di luar tema juga boleh. Saya lihat ada yang tinggi banget angkat ininya di situ ya, silakan Bu. Takut jatuh saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung dari Pengajian Nurul Huda, Pangalengan, Bandung. Oke, Cenunung. Mama, Ya. saya mau bertanya di luar tema. Lebih tepatnya saya bukan bertanya, ada permintaan. Iya. Bekali kami yang dari jauh datang ke Mama, motivasi atau resep versi Mama berdasarkan Quran hadis untuk kami bisa lebih ikhlas menjalani kehidupan ini dan ibadah serta amal kami yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenunung. Resepnya banyak, mensyukuri nikmat. Alhamdulillah bisa sampai ke Antep. Alhamdulillah punya kudungan oren, punya kudungan berem.
Kudungan dalamnya kayak India. Iya. Alhamdulillah saya kenyang makan. Alhamdulillah badan saya sehat. Mata bisa melihat. Maka ketika dapat musibah saya ikhlas karena ternyata saya lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya. Begitu Cenonong. Kembali kasih. Iya. Begitu Cenonong? Iya, makasih. Iya. Emang punya kerudungan orange banyak, Bu? Banyak berapa no? Oh, baru satu ya. Satu. Satu juga udah luntur ya ini Bu ya. Oke. Baik, yang berikutnya ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim. Boleh dari sebelah pojok dulu lagi ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rini Raini Warasari Iya. dari Masjid Al Mukmin Bandung. Mana Iya. ini? Ya, Mama, pertanyaannya, bisakah sholat-sholat sunat itu disatukan hanya dengan satu kali gitu misalkan? Misalnya? Sholat tahajud misalkan Bareng. disatukan dengan sholat Hajat, misalkan. tobat. Nabi misalnya. mengatakan innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Kalau sekarang tahajud ya tahajud, maka masa usoli suratan tahajud, wa istiharoh, wa hajat, wa taubat. Malaikat bingung itu administrasinya, berhitungan amat. Ini yang aneh kata Mama Del. Iya. Kita manusia kalau minta rezeki yang banyak, minta umur yang panjang, ibadah pengen sedikit, medit amat kapan syukurnya. Atu-atu Jadi dong. tidak boleh ya, Ma ya? Tidak boleh Iya, tahu. terima kasih. Iya. Taubat dulu, hajat, tahajud, istiharoh, terus witir deh. Iya. Atu-atu. Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau Ini boleh, tabiat manusia, Iya. enak di lu, enak di gua kata Allah. nanti kalau boleh ditabung, habis itu digabung mah. Kayak gini, Iya. pulang haji, kok nggak sholat-sholat, kan di haram udah 100.000. Iya. Nah itu kayak gitu kayaknya. Iya begitu ya Bu ya. Sering menggabungkan sholat Ibu? Oh belum ya, oke jangan Jangan. ya. Oke sekarang saya akan bacakan dulu mah pertanyaan yang masuk melalui email di hatikahati@an.tv dari Sri Kuswati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini banyak kejadian guru SD melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Terus guru ngaji sama santrinya. Kok bisa ya mah seorang yang menjadi panutan melakukan hal tidak terpuji seperti itu? Hukuman apa yang pantas didapatkan oleh orang seperti itu? Sekali lagi, ini bukan baru sekarang. Ya. Dari zaman dahulu kala. Ya. Makanya turun hadis Nabi itu karena ada peristiwa. Ya. Ya kan? Ada peristiwa, turun hadis Nabi. Ada peristiwa, turun ayat Al-Quran. Yang disebut dengan asbabul wurud, yang disebut dengan asbabun nuzul. Bukan Ya. hanya sekarang, dari dulu. Kenapa? Pelakunya tidak punya iman. Makanya beriman. Rukun iman dengan rukun iman yang 6. Semua dilaksanakan oleh kita, aman kita. Karena tidak beriman, setan itu datang. Iya, walaupun dia guru ngaji ya mah. Guru ngaji yang mana dulu? Bukan soal guru ngaji. Banyak guru ngaji yang kurang iman. Ya. Banyak yang bukan guru ngaji, imannya banyak. Jadi bukan ukuran. Iya, nah mah buat yang kembali ke tema nih mah pelecehan seksual ya. Kalau buat dari tadi kita membahas tentang pelakunya. Nah buat korbannya mah yang sudah dilecehkan, bagaimana caranya supaya dia bisa bangkit lagi karena Korban malu gitu, ini Mah. biasanya merasa malu, Iya. merasa terhina, kesel, benci kepada pelakunya, pengen balas dendam, tapi maaf. Di negara kita lihat sendiri. Iya. Orang yang melakukan pelecehan seksual ini hukumannya ringan. Iya. Padahal dampak yang diperoleh dari orang yang kena pelecehan seksual tadi itu sangat berat. Iya. Traumanya Masya Allah secara kejiwaan. Ditakut ketemu orang, menderita batin, sakit hati berkepanjangan. Kemudian dia jadi apatis kehidupannya, jadi ogah menjemput masa depan dan sebagainya. Perlu datang ke psikolog, ke psikiater, ke guru-guru ngaji, biar mentalnya dibangkitkan, dirangkul oleh seluruh keluarga. Itu yang benar. Iya. Insya Allah sedikit demi sedikit traumanya akan berkurang. Iya. Akan kembali bangkit semangat hidup. Iya. Baik, Ibu masih ada yang mau bertanya? Iya, angkat tangannya terus, tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede.
Iya, kita masih membahas tema tentang pelecehan seksual. Ibu-ibu masih banyak yang ingin bertanya, langsung saya berikan kesempatan, Bu. Silakan. Bandung sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neneng, Mama Dede dari Taubah, Buah Batu, Bandung. Iya, Bu Neneng. Yang ingin saya tanyakan, ini Mama, untuk membangkitkan kembali semangat ibadah anak saya yang tadinya rajin sholat sampai tahajud malam, sekarang tiba-tiba dia berhenti, nggak mau sama sekali untuk sholat wajib pun harus disuruh-suruh itu. Harus bagaimana saya doanya dan harus bagaimana saya caranya? Ada 3 cara, Neneng. Pertama, ajakin. Yang kedua, kasih contoh. Yang ketiga, doakan. Mungkin dia bertemu dengan temannya yang tidak pernah sholat, berarti salah lingkungan. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat dan sabar. Sabar karena Allah tahu persis ngajak sholat godaannya banyak. Jangankan yang anak-anak, orang tua pun banyak yang tidak sholat. Makanya kewajiban kita mengajak, ngasih contoh, doakan, Neneng, begitu. Ya. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang berikutnya masih ada. Silakan Bu dari sini. Ya, Mere. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Murtama dari Majlis Taklim Nurul Iman Komplek Timah Depok. Saya ingin bertanya sama Mama. Mangga. Ini ada firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua manusia hidup, semua pasti ada mendapat kematian. Ya. Mas, saya mau tanya sama Mama, yang sudah meninggal di kubur, dalam kubur itu sedang pada ngapain? Sedang kita katanya dan kubur mah katanya mengharapkan hari kiamat. Ya. Tapi kita yang masih hidup. Kalau dari kemana dia meninggal sampai datang kiamat, itu namanya alam kubur atau alam penantian. Ibu nanya, lagi ngapain mereka? Kembali kepada amal ibadah mereka di dunia. Adunya mazraatul akhirah. Dunia ladang percaya kehidupan akhirat. Kalau mereka orang soleh, orang yang solihah, sama seperti tidurnya pengantin. Walaupun lama, serasa sebentar. Tapi kalau mereka banyak dosa, di situ diazab. Kalau Anda nggak percaya, survei duluan, kirim SMS ke saya, biar saya tahu apa yang Anda alami di sana. Ya. Sedangkan yang masih hidup minta sama Allah supaya dijauhkan dari. Betul. Nah, ya. Makanya karena banyak kita ibadah, dunianya sesaat. Al-Quran menyatakan akhirat 1 hari sama 1000 tahun di alam dunia. Begitu. Perbanyak ibadah kita di sisa umur yang kita tidak tahu kapan ujung umur kita. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Ibu mau survei, saya antar Bu, saya tahu kuburannya dekat rumah saya. Ya. Oke, baik. Ini sebelum Ibu ini saya akan bertanya dulu ke Mama mengenai pelecehan seksual lagi nih, Ma. Ya. Ada suami yang selalu semena-mena sama istri, walaupun dia nggak mukul, tapi omongannya tuh nyelekit. Udahlah, lo kan cuman gue butuhin kalau diranjang doang, udah nggak usah ikut campur sama urusan-urusan rumah tangga, keputusan tetap harus di gue. Apakah itu pelecehan juga, Ma? Sama itu pelecehan. Jadi yang namanya pelecehan ada yang berbentuk oral dari mulut, ngomong maki-maki keluar anggota ragunan, ada yang dengan fisik. Kalau dengan fisik bekasnya kelihatan biru, lebam, kemudian baret, luka dan sebagainya. Kalau dengan oral nggak nampak tapi batin tersiksa. Justru kalau lahir itu terluka, obatnya lebih mudah. Batin yang terluka kemana obat nggak dicari. Makanya wahai kaum suami, wahai kaum istri, jangan saling menyakiti. KDRT itu adalah dosa. Makanya negara kita punya hukum tentang KDRT. Akibatnya ini. Iya, begitu. Ya, dan Kader Raul udah pindah ke tim-tim. Ya. Silakan Ibu dari sini yang ingin bertanya tadi. Silakan langsung diri. Silakan berdiri, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah rapi bajunya Bu, dibetot mulu. Cie. Dibetot ntar lama-lama turun sampai Saya Ibu Mursiti Bu dari Majlis Taklim Darul Mukminin Depok. Ya. Saya kan punya orang tua Bu. Saya juga punya. Saya juga. Ya, gitu. Ceritanya kan waktu itu dia sakit. Pas sakit kan waktu minta dirawat. Kata kita besok aja, ngapa dia pas malamnya itu juga dia kan koma Bu. Saya masih hati saya rasa masih bersalah apa berdosa gitu ya Bu ya. Sampai sekarang tuh rasa saya berdosa. Iya. Terus akhirnya meninggal. Pas saya bawa ke ruang ICU 1 bulan itu nggak ada
nggak sadar-sadar. Apa saya berdosa? Bagaimana Bu? Ketika orang Anda sakit, minta dirawat di rumah sakit, anaknya cuek aja, besok aja Ma dirawatnya, jangan sekarang. Kenapa harus nungguin besok? Habis tadi kan waktu itu masih sehat Bu, pikiran saya nanti besok Betul, pagi aja Mama. harusnya untuk menyenangkan orang tua, harusnya apa yang mereka inginkan selama kita mampu melaksanakannya, laksanakan. Kalau Anda merasa bersalah, bagus, karena itu kewajiban anak. Sekarang taubat kepada Allah, banyak sedekah ke masjid, ke musola, ke fakir, ke miskin, ke anak yatim, mengatasnamakan orang tua, kirim doa mereka, ya Allah terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Oke? Ya Mama, terima kasih ya Mama. Iya, terima kasih ya. Masih ada kesempatan nih satu lagi. Oh, Silakan. mohon maaf, waktunya Habis. sudah habis. Kita akan Ya. dengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang pelecehan seksual. Silakan, Ma. Pemirsa, pelecehan seksual yaitu sikap perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berkonotasi seksual. Hanya satu pihak. Orang yang digerayangin, yang dilecehkan tadi tidak tahu sama sekali, sehingga menimbulkan perasaan benci, tidak suka, terhina, kemudian dia merasa dalam dirinya itu ada sesuatu yang kotor dan sebagainya. Hati-hati. Makanya kita perempuan diatur oleh Islam. Islam agama yang sempurna. Allah Maha Kuasa. Tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, tutup aurat kita sebagai perempuan. Yang boleh nampak hanya muka dengan telapak tangan. Jangan berpacaran. Karena pacaran itu konotasinya melakukan perbuatan yang dilarang. Grepean, pegang-pegangan, berangkulan, cipika-cipiki, haram itu semuanya. Jangan perempuan hanya berdua dengan laki-laki. Yang ketiga adalah setan. Jangan pula Anda kalau bertemu dengan laki-laki, ngocol, ngomong, bercanda yang berkonotasi tentang masalah seks, membangkitkan birahi laki-laki. Itu hindari. Biar kita tidak dilakukan oleh mereka dengan perilaku yang mengarah kepada pelecehan seksual. Yuk jaga diri kita, selamatkan diri kita daripada godaan laki-laki yang tidak benar kata agama maupun kata lingkungan masyarakat. Selamatkan anak kita juga, karena saat ini Masya Allah begitu banyak tua muda laki-laki di kereta, di bis, di mana-mana pada gerayangan. Boleh Anda tabok, Anda pukul, karena kita tidak suka diperlakukan begitu. Jaga harga diri kita, jangan tinggal diam jadi perempuan, lawan orang begitu. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua, dan nanti ibu pulang sampai rumah selamat, tidak kurang suatu apapun ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.